Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa diabetes itu adalah kondisi hiperglukagonemia, bukan kondisi hipoinsulinemia. Kelebihan glukagon bukan karena diakibatkan kekurangan insulin. Selintas memang resultnya sama, hasil akhirnya sama, terjadi peningkatan kadar gula darah. Karena glukagon itu dikenal sebagai antagonis dari insulin. Nah, dan kerjanya memang berlawanan dengan insulin. Jika insulin menurunkan kadar gula darah, tapi glukagon justru meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau orang bilang uh, glukagon hiperglukagon itu diabetes, ya kata bilang itu cuma akal-akal, tapi enggak juga ya. Itu akan jadi sebuah pendekatan terapi yang jauh-jauh berbeda antara kondisi hiperglukagonemia dengan kondisi kekurangan insulin. Nah, terus ada lagi konsep yang keliru yang selama ini diajarkan kepada kita bahwa insulin dan glukagon ini dipengaruhi pelepasannya oleh naik turunnya kadar gula darah. Jadi selama ini kita diajarkan kalau misalnya gula darah kita naik, maka insulin itu akan dikeluarkan. Sebaliknya kalau kadar gula darah kita turun, maka glukagon yang dilepaskan sehingga gula darahnya naik lagi. Nah ini sebetulnya sepertinya tidak salah konsep ini, tapi sebetulnya konsep ini keliru karena kondisi yang sebenarnya insulin dan glukagon ini tidak dipengaruhi oleh naik turunnya kadar gula darah. Kenapa? Karena memang organ pankreas sebagai penghasil glukagon maupun insulin tidak memiliki reseptor atau sensor terhadap naik turunnya kadar gula darah. Jadi mau gula darah naik, mau gula darah itu tidak ada pengaruhnya buat pankreas. Nah, jadi apa sebetulnya yang mempengaruhi pelepasan glukagon dan insulin? Ternyata glukagon dan insulin ini pelepasnya dipengaruhi oleh hormon lain. Nah, hormon lain inilah yang menentukan apakah nanti keluar insulin atau keluar glukagon. Nah, pertama yang mempengaruhi insulin itu adalah hormon inkretin. Hormon ini terletak di saluran cerna, dihasilkan oleh saluran cerna. Ya, hormon inkretin ini terutama adalah glukos GIP, ya, GIP itu tepatnya namanya itu glukosa dependent insulin polypeptide. Ya. Yang kedua adalah GLP-1. GLP-1 ini glucagon like peptide. Nah, kedua hormon inkretin ini itu mempengaruhi pelepasan insulin di pankreas. Jadi kalau tidak ada pengaruh dari hormon inkretin ini, insulin ini tidak akan dilepaskan. Ya. Jadi itulah sebabnya mengapa pada orang diabetes itu penting harus makan. Kalau dia nggak mau makan, ya insulinnya nggak keluar. Ya. Kalau insulinnya nggak keluar, ya gula darahnya nggak bakal turun. Ya. Terus yang memicu pelepasan hormon glukagon. Nah sekali lagi glukagon itu tidak dipengaruhi oleh turunnya kadar gula darah, tapi glukagon itu dipengaruhi pelepasannya oleh beberapa hormon. Nah, hormon yang pertama yang mempengaruhi pelepasan glukagon adalah hormon adrenalin atau epinefrin, atau yang termasuk kelompok hormon katekolamin. Dan ternyata semua hormon katekolamin memang mempengaruhi pelepasan hormon glukagon. Nah, selain itu ada juga hormon vasopresin. Hormon vasopresin juga mempengaruhi pelepasan glukagon. Jadi hubungannya begini, kalau misalnya seorang merasa lapar, kadar gula darahnya turun, itu adalah sejenis stres. Bisa stres fisik dan juga stres psikologis. Nah, stres ini memicu pelepasan hormon katekolamin tadi, terutama epinefrin. Nah, epinefrin inilah yang nantinya akan memicu pelepasan dari glukagon. Nah, sehingga untuk mengendalikan kondisi diabetes, ya pertama-tama kita harus mencegah pelepasan hormon epinefrin. Dan hormon epinefrin ini tadi sudah dijelaskan berhubungan dengan kondisi stres. Ya. Jadi kalau stres kita tinggi, ya hormon glukagonnya juga akan gampang dikeluarkan. Makanya di beberapa tempat itu
sudah ditunjukkan studi bagaimana pengendalian stres ya, seperti dengan meditasi atau berdoa atau apapun lah tindakan-tindakan yang bisa mengendalikan stres, terbukti kadar gula darah orang itu bisa turun ya, karena ini ada hubungannya dengan pelepasan hormon epinefrin. Nah, kedua, hubungan dengan hormon vasopressin. Nah, hormon vasopressin ini terutama dipengaruhi oleh kekentalan dari plasma darah. Nah, kenapa? Nah, kalau ini benar nih, beda dengan tadi. Kalau tadi bilang bahwa hormon pankreas kan tadi tidak punya reseptor atau sensor untuk mendeteksi naik turunnya kadar gula darah. Nah, sebaliknya vasopressin ini yang terletak di hipotalamus, tepatnya di nukleus supraoptikus, ini punya sensor, punya reseptor. Nah, hipotalamusnya sensornya berupa sensor baroreseptor dan osmoreseptor. Jadi peka terhadap perubahan kekentalan dari plasma darah dan juga peka terhadap penurunan dan naiknya volume darah. Ini nukleus supraoptikus. Nah, hubungannya dengan vasopressin adalah pada saat kekentalan darah itu meningkat, maka vasopressin ini bisa dilepaskan. Nah, misalnya kalau kekentalan darah meningkat itu ya, contohnya misalnya pada orang yang dehidrasi. Orang dehidrasi itu bisa keluar cairan banyak, kadarnya mengental. Itu vasopressin bisa dilepaskan sehingga pembuluh darahnya bisa menyempit dan berkurang reaksi pengeluaran cairan. Terus pada saat perdarahan juga sama keluar vasopressin, karena pada saat perdarahan itu keluar cairan yang banyak sehingga volume di dalam pembuluh darah itu juga akan berkurang. Nah, ini mengakibatkan pelepasan vasopressin. Nah, vasopressin ini juga tadi nanti akan mempengaruhi pelepasan dari glukagon. Nah, akibatnya glukagon keluar nanti akan naik gula darah. Nah, di sini yang harus kita pahami bagaimana cara kerja glukagon menaikkan kadar gula darah. Dan ini berhubungan dengan temuan mekanisme autofagi oleh Profesor Deduk di tahun 1963. Jadi beliau melakukan penelitian yang cukup intensif terhadap fungsi hormon glukagon, dan yang paling beliau minati adalah fenomena autofagi, di mana pada sel-sel tikus waktu itu diberikan glukagon dan ternyata ada aktivitas organel sel yang aktif setelah pemberian glukagon ini, yaitu lisosom. Nah, lisosom ini akan bekerja mencerna berbagai organel yang ada di dalam sel, dan juga bukan cuma organel, ada pokoknya apapun yang ada di dalam sel yang sudah tidak berfungsi. Nah, dan yang paling banyak yang pertama kali dicerna adalah liposom. Liposom atau badan lemak ini dia akan didegradasi menjadi glukosa dan asam lemak bebas. Makanya kalau proses autofagi itu nanti akan menghasilkan metabolit berupa glukosa darah dan asam lemak bebas berupa kolesterol, LDL, HDL segala macamnya. Terus selain itu, kalau misalnya proses autofaginya terus berlanjut, ini tidak hanya gula darah dan asam lemak bebas, tapi juga asam urat. Asam urat ini juga sama hasil pemecahan dari proses autofagi. Lalu juga urea dan kreatinis juga merupakan hasil proses autofagi, sehingga kondisi diabetes itu sebetulnya tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, tapi juga meningkatkan asam lemak bebas, asam urat, urea, dan kreatinin. Jadi kalau kita sudah paham bahwa ternyata kondisi diabetes ini tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, kita akan waspada terhadap semua peningkatan dari metabolit tersebut. Bahwa pada saat terjadi peningkatan metabolit tersebut, artinya ada proses autofagi yang tidak terkendali. Dan kewajiban kita yang memahami proses autofagi bukan memicu mekanisme autofagi, tapi mengendalikan proses autofagi ini agar tidak menjadi kondisi diabetes dan lebih
lanjut mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan berikutnya tentang diabetes. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam.